Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa karunia nikmat sehat, iman, serta Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan mampu menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu senantiasa mencari ilmu untuk bekal kita dalam kesempurnaan menjalani kehidupan di dunia ini dan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ananda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan ini insya Allah akan kita bahas tentang kajian menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam Al-Quran. Baik, yang berkaitan tentang kajian ini, ananda diharapkan membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian kita setelah mempelajari kajian ini diharapkan mampu mengartikan tiap kata ayat Al-Quran yang berkaitan dengan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga, setelah mengartikan, kita mampu memahami kandungan ayat dan hadis terkait minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian selanjutnya diharapkan setelah mempelajari kajian bab tentang minuman keras itu memahami hukum bacaan qalqalah. Jadi dari ayat Al-Quran tersebut kita ditambah dengan hukum ilmu tajwid yang berkaitan dengan hukum bacaan qalqalah. Kemudian mampu menerjemahkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Secara mandiri diharapkan kalian mampu menerjemahkan dengan lancar. Kemudian mampu mengamalkan dan memiliki akhlak yang baik untuk menjauhi minuman keras, pertengkaran, dan judi. Kemudian menghafalkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, setelah kalian menghafalkan, kemudian kalian diharapkan setelah mempelajari kajian bab ini mampu menimbulkan rasa cinta terhadap Al-Quran, senang menciptakan suasana damai, menjauhi miras dan narkoba, menjauhi segala bentuk perjudian, dan menjauhi bullying, kekerasan, dan pertengkaran. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang khamar. Khamar kita akan mempelajari apa itu khamar,
hukum khamar dan dampak negatif dari khamar itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian khamar. Pengertian khamar adalah setiap sesuatu jenis minuman atau makanan yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk atau hilang akal. Jadi khamar itu setiap sesuatu, baik jenisnya makanan atau minuman yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Setiap yang memabukkan, bukan hanya zat yang diolah menjadi khamar, namun setiap zat atau makanan atau minuman yang dapat seseorang hilangnya kesadaran, maka secara hukum itu tergolong khamar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi ketika kita menemukan makanan atau minuman yang secara sadar diketahui oleh kita, minuman itu dapat menghilangkan kesadaran kita atau akal sehat kita atau memabukkan, maka itu diharamkan untuk dikonsumsi. Apa aja? Makanan berlebihan sehingga kita menimbulkan muntah-muntah, mabok, maka itu hukumnya haram karena dapat memabukkan, membahayakan terhadap kesehatan kita. Bukan hanya jenis-jenis obat-obatan, makanan yang lain pun ketika itu menimbulkan bahaya atau mabuk, maka itu khamar tergolongnya. Hukum, bagaimana hukum khamar? Atau khamar itu sesuatu yang dapat memabukkan. Hukum meminum atau makan khamar hukumnya haram. Bagaimana? Apa itu haram? Haram itu setiap sesuatu yang dikerjakan mendapatkan dosa atau siksa di yaumil qiyamah, nanti di akhirat, dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi itu definisi haram. Khamar hukumnya haram. Setiap yang dilakukan perkara haram itu akan menimbulkan dosa. Nah, kemudian apa sih dampak negatif yang ketika makanan atau minuman dikonsumsi yang dapat menghilangkan, merusak akal sehat seseorang? Dampak negatifnya yang pertama ialah merusak kesehatan. Ini jelas. Yang pertama, merusak kesehatan karena seseorang, salah satunya menurunnya kesehatan seseorang ketika mengkonsumsi sesuatu yang dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran. Bahkan hadis Rasulullah SAW, al-khamru ummul khaba'is. Jadi khamar itu puncaknya atau induknya sesuatu kejelekan. Ketika seseorang sudah hilang kesadarannya, maka dia akan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Entah itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang membahayakan, atau sesuatu yang dapat memudaratkan orang lain. Karena orang ini telah hilang kesadarannya. Makanya kita harus jauhi sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran kita. Menyebabkan kecanduan. Nah, ketika seseorang sudah mengkonsumsi barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, miras, dapat menyebabkan kecanduan. Ketika seseorang sudah kecanduan, maka dia akan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan obat tersebut. Merusak akhlak dan menurunkan produktivitas. Nah, ini bahaya. Sekalian sebagai generasi muda harus memiliki akhlak yang baik, hindari, jauhi minuman keras. Nah, sesuai
di awal tadi kita akan membahas tentang ayat yang berkaitan dengan minuman khamar dan mampu mengaplikasikan, memahami, mengartikan setiap kata. Ini salah satu ayat Al-Quran. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Jadi ini statement Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjauhi khamar, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib, karena itu merupakan bagian dari perbuatan setan, agar kita selaku orang-orang yang beriman termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Akibat buruk terhadap atau balasan orang-orang yang senantiasa mengkonsumsi barang-barang haram atau khamar, miras yang dilarang oleh agama, maka di akhirat dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ruya an Rasulullah SAW annahu yu'ta bisyaribil khamri masudan wajhuhu marzuqatan ainahu mutadaliyan lisanuhu ala sadrihi yasilu bisaqihi mislu dami ya'rifuhun nasu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti para peminum khamar akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya yang hitam kelam, dua matanya yang melotot, kemudian lisannya atau lidahnya itu menjulur sampai dadanya, dan di betisnya dia mengalir darah, dan dia akan dikenal oleh manusia, disaksikan oleh manusia di yaumil kiamah. Makanya para peminum khamar ini nanti di yaumil kiamah akan seperti ini. Kita sebagai orang-orang yang beriman, mari kita sama-sama jauhi minuman khamar yang akan membawakan dampak negatif pada diri kita, kehidupan kita, sosial kita, bahkan di akhirat kelak kita akan mendapat balasan yang paling jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mempelajari tentang miras, judi, dan kita akan membahas ayat yang berkaitan dengan permusuhan atau larangan bermusuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalat wa hal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu menghendaki atau mendatangi di antara kalian permusuhan dan saling membenci di dalam khamr. Kenapa khamr dilarang, berjudi dilarang? Karena dapat menimbulkan permusuhan atau kebencian di antara kita. Dan itu keinginan setan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bermusuhan. Maka dari itu kita sebagai manusia yang beriman, yang sadar, mari kita sama-sama jauhi minuman-minuman yang dapat memabukkan, yang menghilangkan kesadaran kita. Karena kita akan termasuk orang-orang yang celaka ketika kita mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan sangat bahagia ketika kita terjerumus terhadap minuman-minuman keras. Semoga kita menjadi generasi yang
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.